Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat waqtim lana bil khairin wa ya khairan nasra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan 'abdin lam yakhsha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin wasairul bariyah. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'ami wa ifdalih. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, usi li nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Idul Fitri yang sangat berbahagia di pagi hari yang indah dan cerah ini, dengan disertai rasa yang sangat bahagia di dalam hati, marilah kita bersama-sama berusaha menjadi hamba Allah yang terbaik dengan cara terus-menerus menambah kualitas dan kuantitas iman dan takwa dalam perwujudan menjalankan segala perintah-perintahnya Allah dan menjauhi segala sesuatu yang telah dilarang oleh Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, dengan sisa-sisa keberkahan dan kebaikan yang ada di dalam bulan suci Ramadan yang baru saja kita lalui bersama, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang baik, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan ampunan. Marilah dengan bertabarukan dan menggenggam kebaikan-kebaikan di dalamnya, kita berusaha menjadi orang yang selalu berperilaku baik, bersikap mulia dan menunjukkan kesucian fitrah atau jati diri kita. Saudara, banyak sekali cara menjadi orang baik yang bisa kita terapkan dan kita amalkan bersama, dan tentunya menurut kemampuan masing-masing dari kita. Berbuat baik tidak ada tuntutan dengan kadar yang bagaimana dan dalam hal apa, tapi berbuat baik adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan kita amalkan tidak bertentangan dengan syariatnya Allah dan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Maka hal demikian sudah dinamakan berbuat baik
dan menjadi amalan baik di sisinya Allah Ta'ala tentunya menjadi pahala bagi kita. Saudara, dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 134 disebutkan salah satu ciri-ciri orang baik dari sekian banyak perbuatan baik yang disyariatkan oleh Allah dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Ayat tersebut berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Saudara, dalam ayat di atas kita bisa menyimpulkan bahwa orang baik itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan orang itu tentunya mencintai Allah. Golongan orang-orang baik yang pertama adalah yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang melakukan atau pernah mengeluarkan hartanya yang mereka miliki, baik orang itu dalam keadaan mampu atau kaya raya, maupun orang itu dalam keadaan tidak cukup atau bahkan miskin dalam hal harta. Tetapi orang ini masih dan mau mengeluarkan sedikit hartanya untuk sesamanya, maupun untuk kepentingan-kepentingan kemajuan dan kemaslahatan agama Islam. Bersedekah atau berinfak di saat kita mampu atau kaya ini semua orang bisa, dan itu adalah perbuatan baik. Tapi bagi kita yang ditakdir oleh Allah menjadi orang yang kurang mampu dalam urusan harta atau bahkan miskin, itu merupakan hal atau tindakan yang berat untuk dilakukan. Tapi kok kita tetap mau menjalankannya, maka kita disebut Al-Quran wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang baik yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, wal kaziminal ghaidha, yaitu orang-orang yang mampu menahan dan mengendalikan amarahnya, baik amarah yang diperbolehkan ataupun amarah yang dilarang oleh syariat. Perlu kita ketahui, tidak semua amarah itu dilarang. Ada juga amarah itu diperbolehkan oleh agama, yaitu kita marah kepada orang yang menyalahi kita atau orang yang menyakiti kita. Ini dalam agama masuk ke dalam hukum qisas, yaitu diperbolehkan. Tapi seandainya kita mampu mengendalikan amarah kita meskipun itu diperbolehkan, dan kita tetap menyelesaikannya dengan kepala dingin dan hati yang lapang, maka itu adalah perbuatan yang sangat baik dan disebut oleh Al-Quran wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah. Saudara, tanda-tanda yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas. Orang-orang baik yang ketiga adalah mau memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Tingkatan ketiga ini merupakan perbuatan baik yang sangat sulit untuk kita lakukan. Meskipun kelihatannya sepele dan mudah, tapi ini adalah perbuatan baik yang sangat berat karena melibatkan fisik dan hati sekaligus. Perlu kita ketahui, dalam syariat agama, memberikan maaf kepada orang yang telah menyakiti kita itu tidak wajib dan tidak berdosa. Itu adalah hak mutlak kita. Tapi meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, kepada orang yang kita rebut hak-haknya, itu adalah wajib dan dosa apabila kita tidak lakukan. Maka disinilah letak nilai yang sangat mulia dan berkelas, di mana kita mau menurunkan ego kita dengan memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti kita dan berbuat salah kepada kita dengan hati yang ikhlas dan bersih. Maka hal ini yang disebut oleh Al-Quran wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang baik yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu,
Di momentum yang sangat baik ini, marilah kita bersama membuka seluas-luasnya pintu permaafan untuk saudara-saudara kita, agar di kemudian hari apabila kita memiliki kesalahan atas orang lain, maka kita dipermudah oleh Allah untuk mendapatkan ampunan dan maaf yang sangat tulus. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, di permulaan pagi yang cerah ini, pagi yang indah ini, marilah kita sedikit merenung tentang diri kita. Sudahkah kita pantas diri kita ini disebut hambanya Allah yang baik dan soleh, sedangkan kita sering sekali mengabaikan seruan-seruan yang wajib kepada kita, dan lagi kita sering melanggar larangan-larangan yang diharamkan oleh Allah. Saudara, sudahkah kita menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita, sedangkan kita sering acuh terhadap hak-hak mereka yang menjadi kewajiban kita? Mari kita renungkan. Kita sebagai orang tua tidak pernah memberikan nasihat yang baik kepada mereka, padahal itu adalah hak mereka. Kita sebagai orang tua sering melalaikan kewajiban kita untuk mendidik dan mengajarkan agama dan syariat-syariat Allah yang menjadi kewajiban anak-anak kita. Saudara, mari kita berenung. Sudahkah kita pantas disebut anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua kita, sedangkan kita hampir setiap hari membuat hatinya khawatir akan diri kita, membuat tidurnya tidak lelap oleh kelakuan kita, dan membuat menjadi berat atas beban yang kita berikan kepada mereka. Kalau kita bisa mendengar dan dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap ibu bapak kita meninggal, ada seruan dari langit, di mana seruan itu berbunyi, telah meninggal ibumu dan bapakmu, yang kalanya aku mudahkan engkau mendapatkan rezekimu. Telah meninggal ibumu dan bapakmu, yang kalanya aku mudahkan engkau mendapatkan derajat yang tinggi di sisiku. Telah meninggal ibumu dan bapakmu, yang akhirnya aku mudahkan engkau melebur dosa-dosamu. Telah meninggal ibumu dan bapakmu, yang akhirnya aku mudahkan engkau mendapatkan pahala yang banyak di sisiku. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, maka carilah itu semua dengan susah payah. Itu adalah seruan dari langit ketika orang tua kita sudah meninggal. Berapa kali kita bikin kecewa, berapa kali kita berbuat sesuatu tanpa pengetahuannya, berapa kali kita tidak menomorsatukannya, berapa kali kita tidak mengutamakannya. Bahkan kita lebih mengutamakan istri kita daripada orang tua kita. Ketika mereka dalam keadaan tua seperti itu, menuntunnya pun kadang-kadang kita malu. Kadang-kadang sebentar saja kita menunggunya, kemudian kita merasa sudah cukup. Padahal ibu kita dulu tidak ada rasa jijik sama sekali. Dia mencabuki kita. Dalam keadaan tidur nyenyak pun bangun untuk kita. Tidak makan orang tua itu kecuali kita yang makan duluan. Sehingga pantas kalau seumpama ada anak yang durhaka kepada orang tuanya,
Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Maka dari itu, untuk orang tuanya yang masih bersama kita, teruslah berbuat baik kepada mereka dengan cara berbakti dan terus mendoakan mereka agar Allah selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan tentunya panjang umur. Untuk orang tuanya yang sudah meninggal, apalagi ketika mendengar takbiran seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita selalu teringat raut wajahnya yang sangat teduh dan memberikan kenyamanan dalam hati kita. Untuk orang-orang tua kita yang mendahului kita, teruslah berbuat baik kepada mereka dengan cara mendoakan, memintakan rahmat, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menziarahi kuburnya agar mereka mendapatkan tempat yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita di pagi ini memohon kepada Allah agar kita terus dijadikan hamba-hamba yang baik dan dicintai oleh Allah. Semoga kita dijadikan anak yang berbakti dan soleh-solihah kepada kedua orang tua kita, sehingga kita semua mendapatkan ridha dari orang tua kita untuk bekal kita di dunia menuju kehidupan akhirat yang abadi. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin, wa dakhalna wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Wa barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ilhaman al malaikatul mukarram rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah alladzi ja'ala qulubal mu'minina wal mu'minat bahjatan wa sururan bittiba'in nabiyil mursalin, tabshiran wa tanzira, wa da'iyan ila Allahi sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa jalim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha, wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikati bi qudsihi. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله